Terlepas mereka mengimani ataupun tidak, dari mana ujung langit ke ujung langit kita belum tahu. Batas langit saja di mana. Kami berikan manusia itu dua jalan, jalan ketaatan, jalan kemaksiatan. Begitu juga dikuatkan lagi di sini. Ini mungkin kalau kita belah perut unta itu, di dalamnya berisi emas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Sahabat Al-Quran, kita sudah masuk ke episode ke-92 dan hari ini yang menjadi pembahasan kita adalah mengenai surah Asy-Syams, artinya adalah matahari. Surah yang memiliki ayat-ayat yang pendek, 15 ayat, tapi tentunya akan kita coba bahas bersama dengan Ustadz Zamakhsyari yang sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini surah Asy-Syams ya Ustadz ya, kita sudah berada di penghujung tentunya surah-surahnya surah pendek saat ini. Dan berbicara mengenai surah Asy-Syams Ustadz, ini artinya adalah matahari. Sebenarnya mengapa kemudian Ustadz judul surah ini dinamakan dengan Asy-Syams Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Quran, surah Asy-Syams ini merupakan surah yang turun di Mekah di momen ketika Islam itu sudah mulai tersebar. Seperti halnya matahari yang terang benderang menyinari sehingga di siang hari orang bisa beraktivitas. Sumpah Allah dengan matahari mengisyaratkan tentang momen diturunkannya surah ini ketika hampir semua rumah sudah sampai kepada mereka dakwah Islam, terlepas mereka mengimani ataupun tidak, tapi Islam sudah terang benderang. Tidak lagi didakwahi secara sembunyi-sembunyi, secara penuh ketakutan, tapi Islam sudah terang. Seperti terangnya matahari yang menyinari. Nah, begitulah gambaran bagaimana Islam ini sebagai sebuah ajaran agama, ya, dimulai dari pengikut yang sedikit, kemudian terus menerus bertambah. Tidak pernah dalam sejarah pengikut Islam itu berkurang, yang justru ada bertambah. Walaupun mungkin kita lihat kampanye negatif terhadap Islam itu tak pernah berakhir, selalu saja ada ditanamkan rasa takut, dicitrakan Islam dengan yang buruk-buruk, tapi hakikatnya Islam itu seperti matahari. Makanya dalam Al-Quran Allah sering mengatakan mereka orang-orang kafir ingin memadamkan cahaya Islam, sedangkan Allah ingin menyempurnakan cahaya itu. Ayat ini ditafsirkan para ulama dengan mengatakan orang yang ingin memadamkan cahaya Islam sama seperti orang yang ingin memadamkan cahaya matahari dengan cara meludahnya. Kalau sekarang di muka bumi ada 8 miliar penduduk dunia, di waktu bersamaan kita rame-rame ludah ke atas dengan niat ingin memadamkan cahaya matahari. Maka yang terjadi adalah justru yang meludah akan mendapatkan kembali ludahnya. Sedangkan matahari tidak terkena apa-apa. Begitulah semua kampanye negatif ingin mencitrakan Islam dengan buruk. Hakikatnya kampanye-kampanye negatif itu hanya akan kembali kepada yang merencanakannya. Oke, kita langsung ke poin pertama ya, sahabat Al-Quran, yaitu adalah mengenai Allah bersumpah dengan manifestasi kekuasaannya. Ya, bisa kita katakan surah Asy-Syams ini surah yang diawali dengan ayat yang paling banyak di dalamnya disebutkan objek sumpah. Tidak ada satupun surah Al-Quran lain dimulai dengan Allah menyebut sumpah dengan 11 objek sumpah, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Asy-Syams ini. Kalau kita lihat di ayat pertama, 2 sumpah di situ. Wasyamsi
wa duhaha, demi matahari dan demi sinarnya matahari di waktu duha. Artinya dua. Pertama, Allah bersumpah dengan matahari, dengan segala keutamaan matahari, dengan segala fungsi dan kebermanfaatan yang bisa kita ambil. Kemudian bersumpah dengan waktu duha, sinar matahari di waktu duha. Kalau kita lihat, waktu duha ini kan belum terlalu panas. Bahkan bisa dikatakan sinar matahari di waktu duha inilah yang punya manfaat untuk kulit. Ya. Nah, tapi kalau sudah di siang hari berjemur kita, yang ada makin hitam. Ya. Tapi di pagi hari ini masih banyak sekali ultravioletnya yang bermanfaat untuk kulit, untuk kesehatan tulang dan lain sebagainya. Nah, kemudian sumpah ketiga, wal qamari, demi bulan, idza talaha, ketika mengiringi matahari. Selalu bulan itu datangnya mengiringi matahari. Matahari tenggelam, nampaklah bulan. Ya. Ketika matahari ingin muncul lagi terbit, hilanglah bulan. Nah, selalu artinya bulan mengiringi matahari. Yang ketiga, yang keempat, wan nahari idza jallaha, demi siang hari ketika menampakkan segala tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau di waktu siang, pandangan kita tidak terhalang oleh kegelapan. Makanya waktu siang itu waktu yang dinamis. Kita bergerak ke sana kemari. Kenapa? Karena di mana ada cahaya, di situ ada gerak. Di mana gelap, orang akan lebih bersikap pasif, menunggu kalau gelap. Ya. Kemudian yang kelima, walaili idza yaghshaha, demi malam apabila telah gelap gulita. Dan ini sekali lagi ingin gambaran kepada kita. Ada waktu siang, ada waktu malam. Waktu siang dengan terangnya membuat kita leluasa untuk bergerak. Waktu malam dengan gelap gulitanya membuat kita lebih memilih untuk beristirahat. Kemudian sumpah yang keenam dan ketujuh, was-samai, demi langit, wama banaha, dan apa dan pembinaan langit. Ya, demi langit dan demi proses bagaimana Allah membangun langit. Langit luar biasa, begitu kokoh. Rumah kalau sudah berapa tahun itu mulai satu pelafonnya jatuh, ya, atau kemudian bocor. Tapi langit tak pernah seperti itu. Dengan kokohnya, berapa usia dunia? Seberapa kokoh langit luar biasa memelihara kita. Kemudian ini menunjukkan di antara tanda kebesaran Allah itu penciptaan langit. Makanya dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dalam 6 hari. Kalau Allah mau, bisa saja kun fayakun, siap. Tapi kenapa? Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Ditafsirkan juga dalam 6 periode. Artinya ada proses penciptaan langit. Bahkan hingga saat ini bisa dikatakan ilmu manusia tentang luasnya langit belum juga kita ketahui. Dari mana ujung langit ke ujung langit kita belum tahu. Batas langit saja di mana. Ya, apa yang dicapai manusia dari mungkin ekspedisi antariksa keluar angkasa, ini sampai sekarang kita belum sampai ke ujung langit. Ya, kalau bumi mungkin sudah kita kelilingi, tapi langit belum. Nah, jadi proses penciptaan langit ini pun juga tanda kebesaran Allah. Kemudian sudah berapa sumpah tadi? Sudah ada 8 sumpah ya. Wasyams waduhaha wal qamari wan nahari wal laili was samai wa ma banaha. Ya, ini sudah 7. Yang ke-8 wal ardi, dan yang ke-9 wama tohaha, demi bumi serta demi penghamparan bumi. Jadi Allah ajak kita merenung di balik penciptaan bumi seperti hari langit. Dan Allah ajak kita merenung apa hikmah di balik bumi itu dihamparkan.
Jadi walaupun permukaan bumi itu tak rata, ada bukit, ada dataran tinggi, dataran rendah, ada lembah, ya, tapi yang jelas bumi itu Allah hamparkan, memungkinkan kita untuk menjelajahinya. Coba bayangkan sekiranya bumi itu tidak dihamparkan. Mungkin dari Medan ke Aceh saja mungkin tak bisa kita nempuh kalau tidak terhampar. Ya. Dari Medan ke Tapanuli saja mungkin tak bisa kita karena tidak terhampar bumi ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan lagi setelah 7-9 sumpah, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi penyempurnaan ciptaan Allah. Jadi ada 11 sumpah yang disampaikan dalam 7 ayat. Jadi seperti Allah mengobral sumpah di sini. 1 ayat sampai 2 kali dia bersumpah. Ya. Nah, kenapa? Apa sebenarnya yang ingin Allah sampaikan? Demi jiwa dan demi penyempurnaan proses penciptaannya. Allah bersumpah dengan jiwa manusia. Kita tahu jiwa manusia itu kan ada 3 macam. Ada nafsu ammarah bisu. Ada jiwa manusia yang terus mendorong kita untuk terus berbuat keburukan. Ini jiwanya orang kafir. Didorong dia untuk berbuat yang jahat saja. Ada nafsu lawamah. Nafsu yang membuat kita senantiasa menyesali perbuatan kita. Kalau berbuat salah, kita nyesal berbuat salah. Kalau berbuat baik pun kita nyesal. Kenapa kurang banyak berbuat baik? Ya. Dan puncaknya adalah nafsu mutmainnah yang kita bahas beberapa pertemuan lalu di surah Al-Fajr. Jiwa yang sampai pada tingkatan tenang. Tidak lagi dia mengeluh apapun ketetapan Allah atasnya. Dia ridho kepada Allah, Allah ridho kepada dirinya. Nah, demi jiwa manusia. Bayangkan dari 8 miliar penduduk bumi, berapalah dari manusia yang sampai pada tingkatan mutmainnah? Kecil sekali. Kecil sekali. Berapalah yang sampai pada tingkatan lawamah? Ini banyak. Berapalah yang nafsunya itu ammarah bisu, selalu mendorong saja untuk berbuat hal-hal yang buruk. Lebih banyak lagi. Nah, jadi di sini Allah ajak kita renung. Wa ma sawwa. Dan bagaimana Allah menyempurnakan proses penciptaan manusia tadi. Disempurnakan bentuk fisiknya, disempurnakan manusia dengan ditiupkan ruh kepadanya. Manusia ini bukan hanya tampilan fisik saja, tapi juga tampilan batin, hatinya dan sebagainya. Ini semua bagian dari penyempurnaan. Makanya Allah katakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa manusia jalan keburukan dan jalan ketakwaan. Jadi ada 2 pilihan. Kalau pada surah yang sebelumnya, surah Al-Balad, wahadainahun najdain, kami berikan manusia itu 2 jalan. Jalan ketaatan, jalan kemaksiatan. Begitu juga dikuatkan lagi di sini. Ada dorongan kepada kita untuk berbuat baik. Dari mana? Itulah bisikan malaikat. Malaikat nyuruh kita buat baik. Ada dorongan untuk berbuat jahat. Itulah was-wasnya setan. Tipu daya setan. Didorong kita untuk memperturutkan nafsu sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, ini bagian dari 2 jalan. Nah, seperti yang selalu saya katakan, tiap sumpah harus ada jawabannya. Apa jawaban sumpah? Jawaban sumpah yang menjadi tema utama surah ini adalah pentingnya kita mensucikan diri. Allah katakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Inilah pesan inti dari surah ini. Seakan-akan manusia itu bukan dilihat dari tampilan fisiknya, tapi manusia itu hakikatnya adalah hakikat jiwanya. Kalau jiwanya bersih, selalu disucikan, hatinya tidak dikotori dengan penyakit-penyakit hati, iri, dengki, sombong, balas dendam, dan lain sebagainya,
betapa beruntungnya manusia yang hatinya bersih. Karena semua penyakit fisik datangnya dari penyakit hati. Penyakit hati. Ya, ini pun dikatakan oleh para dokter zaman sekarang. Banyak penyakit-penyakit jasmani berangkat dari pikiran. Iya. Pikiran yang busuk hati, pikiran yang buruk, negative thinking, itu mengundang datangnya penyakit. Tapi sebaliknya, pikiran yang bersih, hati yang suci, jiwa yang senantiasa disucikan dengan berbagai amal-amal ibadah. Orang nggak hanya memberikan nutrisi untuk fisiknya, tapi juga memberikan nutrisi untuk hatinya. Hati dan ruhnya. Lewat baca Quran, sholat malam, bergaul dengan orang-orang soleh. Ini semua nutrisi bagi hati. Sebaliknya, merugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Ketika seorang menyimpan dendam, siapa yang rugi? Sesungguhnya yang bersangkutan. Payah tidur malam, tak selera makan. Walaupun mungkin orang yang menjahatinya belum tentu pikir seperti itu. Justru dia yang tidak merelakan, tidak mudah memaafkan, tersandera oleh penyakit hati yang ada di dalam hatinya. Makanya saya selalu katakan begini, banyak orang modern zaman sekarang peduli betul pada penyakit-penyakit fisik. Begitu mata agak rabut, cepat kita ke dokter. Begitu perut agak mual, cepat kita tanya ke dokter. Begitu pendengaran terganggu, cepat kita periksa. Padahal semua penyakit fisik, termasuk kanker, berakhir ketika hidup kita berakhir. Iya. Tapi yang namanya penyakit hati, kita meninggal, nggak selesai urusan di situ. Penyakit hati ini tetap kita bawa untuk kita pertanggungjawabkan di akhirat. Tapi penyakit fisik nggak ada pertanggungjawabannya. Iya. Maka dari itu, qad aflaha man tazakka, man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwa dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Ini bisa dikatakan sebagai kunci dalam memahami surah Asy-Syams ini. Oke, baik, mensucikan jiwa ini dengan kemudian selalu berbanyak istighfar begitu Ustaz? Termasuk ya? Segala yang disebut dengan obat hati, nutrisi bagi hati, itu membuat hati kita sehat. Karena hati manusia ini kan 3 kondisi dia. Ada hati yang sehat. Yeah. Hati yang sehat ini tandanya apa? Begitu buat salah, nyesal. Begitu buat baik, gembira. Okay. Ada hati yang sakit. Artinya apa? Sensitivitas hati sudah mulai agak berkurang. Buat salah, nggak nyesal. Buat salah, malah senang. Yeah. Orang senang, kita susah. Orang susah, kita senang. Ini tanda sakit hati. Tapi yang paling bahaya adalah ketika hati itu mati. Hati juga bisa mati. Yeah. Bagaimana matinya hati? Matinya hati dengan sama sekali kita tak peduli lagi dengan yang namanya agama. Tak peduli lagi dengan yang namanya akhirat. Ketika diingatkan dengan kematian, kita mengatakan ya udah, mati itu kan akhir segalanya. Nggak ada lagi yang namanya pertanggungjawaban setelah kematian. Nah, ini tentunya Allah katakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari kiamat, hari itu tidak ada manfaat. Harta yang banyak, anak yang banyak. Satu-satunya yang bermanfaat untuk kita adalah orang-orang yang kembali kepada Allah membawa hati yang sehat. Hati yang gak ada penyakitnya. Hati yang bersih. Kenapa? Selalu disucikan selama di dunia. Oke. Nah, Ustaz, ini sedikit lagi menyinggung. Ini beberapa waktu lalu ada teman yang tiba-tiba cerita begitu bahwasannya kabarku baik, cuma aku nggak tahu lagi mau ngapain begitu. Padahal kan manusia ini tujuan hidupnya sudah jelas gitu ya Ustaz. Nah, ini apakah kemudian bersangkut paut juga dengan hatinya yang mungkin hatinya sedang tidak bersih, sedang tidak suci, kondisinya itu gimana Ustaz? Iya. Memang Rasulullah berkata, dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka baiklah yang lain. Apabila segumpal daging ini rusak, maka rusaklah yang lain. Sahabat bertanya, apa itu wahai Rasul? Itulah hati. Itulah hati.
Jadi memang moodnya manusia, apapun dalam pikiran manusia itu bergantung kondisi hati. Kalau lagi senang kita semuanya nampak indah. Begitu hati sedang ya mungkin gundah gulana, makanan enak pun terasa tak enak. Itu gambaran bagaimana hati tadi. Nah, jadi kalau seorang itu berkatakan, nggak tahu lagi lah, gini. Ini boleh jadi bentuk kekecewaan. Ya, kekecewaan terhadap sesuatu yang mungkin harapan dia begitu tinggi terhadap yang bersangkutan. Memang hati ini sehat. Kapan? Ketika kita hanya menggantungkan harapan kita kepada Allah. Itu yang disebut dengan tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Cukuplah bagi manusia menggantungkan harapannya hanya kepada Allah. Karena kalau kita menggantungkan harapan kepada manusia dan terkesan kita lepas diri dari Allah, kita nggak punya akses terhadap hatinya. Mungkin hatinya berubah dari yang cinta jadi benci, dari yang suka menjadi nggak suka, dari yang mau menjadi tak mau. Tapi ketika kita menggantungkan harapan kepada Allah, Allah lah yang maha membolak-balikkan hati. Ya, jadi kalau kita yakin sama campur tangan Allah, ya, kita sukses karena Allah. Ada faktor-faktor X di luar kemampuan kita untuk mengontrolnya, tapi Allah yang maha membolak-balikkan. Urusan mudah bisa jadi susah, urusan susah bisa jadi mudah. Siapa? Allah yang mudahkan. Jadi kata-kata yang seperti tadi, tak tahu lagi lah, begini, ya, ini mungkin wujud dari kekecewaan, ya. Tapi yang jelas bagi seorang yang beriman, tak boleh dia larut dalam kesedihan dan tak boleh dia tenggelam dalam ketakutan. Yang beriman la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak pernah takut menghadapi masa depan dan tak pernah hanyut dalam kesedihan menyikapi masa lalu. Ada orang terus sedih gara-gara masa lalu. Istilah zaman sekarang nggak bisa move on. Takut juga menghadapi masa depan. Ini juga orang-orang yang pesimis. Nah, mukmin tidak boleh hanyut dalam kesedihan dan tak boleh terkekang oleh ketakutan. Baik. Intinya kembali ke Allah saja. Betul, betul itu jawabannya. Baik. Poin selanjutnya adalah mengenai kisah kaum Samud dan mukjizat Nabi Shalih alaihi salam ya dalam wujud unta. Ini seperti apa? Ya. Kita tahu orang yang hatinya bersih, yang selalu disucikan hati ini, segala yang nampak di alam semesta ini cukup baginya untuk menunjukkan kebesaran Allah. Tapi orang yang jiwanya kotor, hatinya penuh dengan penyakit, kadang-kadang sudah dinampakkan mukjizat dalam bentuk hal yang luar biasa pun, tapi mukjizat itu masih dia ingkari. Kenapa? Hatinya kotor. Bukan salah di mukjizat, hatinya yang salah, jiwanya yang kotor, nggak pernah dibersihkan. Inilah yang terjadi pada kaum Samud. Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Tadi digambarkan bagaimana kaum Samud ini begitu maju dalam hal arsitektur. Batu-batu besar bisa dipahat jadi istana. Bukit-bukit batu dipahat jadi istana. Luar biasa. Tapi di sisi lain ada kekosongan spiritual. Datanglah Saleh alaihi salam mengajak mereka untuk menyembah Allah, meninggalkan patung-patung yang selama ini mereka jadikan berhala disembah, ya, sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta pada Saleh, "Saleh, kalau betullah kau nabi, mana bukti mukjizat dari Tuhanmu?" Maka Allah ya perintahkan Saleh dan kaumnya memecahkan satu batu besar. Ternyata setelah batu itu dipecahkan, keluarlah seekor unta. Yang unta ini punya kehebatan. Apa kehebatannya? Seluruh penduduk kampung memerah air susu unta, tapi air susunya tak pernah habis. Ketika itu Saleh alaihi salam sesuai dengan mandat Tuhannya, dia katakan pada kaum,
ini mukjizat Allah untukku. Silahkan kalian manfaatkan. Silahkan siapa yang perlu susu, perah. Tapi jangan kalian celakakan unta ini. Ya, jangan celakakan. Jaga baik-baik. Ini tanda mukjizat dari Allah menunjukkan aku adalah nabi yang benar. Tapi apa yang terjadi? Disinilah disebutkan kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Ya, Allah katakan sesungguhnya kaum Samud mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihissalam dengan mendustakan kebenaran ajarannya lewat sikap mereka yang melebihi batas. Apa sikap itu? Nabi Saleh sudah katakan, silahkan manfaatkan unta ini untuk kebutuhan sehari-hari. Sampai kapanpun kalian perah nggak akan habis airnya. Tapi mereka yang memang hatinya kotor memandang salah seorang dari pembesar kaum Samud berkata, ini mungkin kalau kita belah perut unta itu di dalamnya berisi emas. Padahal pesan dari Soleh jelas, manfaatkan, jangan kalian sakiti unta ini, jangan kalian bunuh dia. Tapi mereka kemudian berandai-andai, sempat ada emas dalam perut ini, bisa kaya kita. Sehingga mereka pun membuat sebuah konspirasi dan strategi. Idzim ba'atha ashqaha. Idzim ba'atha ashqaha. Mereka mengutus salah seorang yang paling celaka di antara mereka, yang kemudian memberikan masukan dan pesan untuk kemudian perut dari unta itu dibelah untuk dilihat apa isinya. Kenapa air susunya nggak habis-habis? Ini pertanyaan bagi mereka. Belah perut unta itu untuk kita lihat apa isinya. Nah, apa yang terjadi? Faqala lahum Rasulullah naqatallah wa suqiyaha. Padahal Rasulullah Saleh sudah berkata, biarkan unta ini memberikan minuman dari air susunya untuk kalian. Jangan kalian bunuh, jangan kalian sakiti, karena ini mukjizat dari Allah. Tapi yang terjadi, Allah katakan fakazzabu, mereka dustakan instruksi Soleh. Fa'aqaruha, mereka sembelih unta itu, dibelahlah perut unta itu untuk dilihat apa isinya. Apa yang terjadi? Allah pun kemudian mengatakan fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Allah binasakan mereka. Kenapa? Bidzambihim, karena dosa mereka. Fasawwaha, hingga akhirnya mereka rata dengan tanah. Apa azab yang Allah kirimkan kepada kaum Samud? Azabnya adalah dengan dikirimkan suara yang memekakkan telinga. Ketika itu semua orang dengar suara itu mati seketika. Jatuh semua tergeletak di tanah seperti rata dengan tanah. Allah katakan wala yakhafu uqbaha, dan orang-orang kafir tak takut kepada akibat perbuatan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dibuat Allah itu adalah kehendaknya. Yang seharusnya kita ikut kehendak Allah, bukan Allah ikut kehendak kita. Maka dari itu, kalau kita lihat realita zaman sekarang, banyak orang mengatakan kalau betullah Islam tuh gini. Tapi kita lupa, orang banyak minta, mana bukti Islam itu benar, mana bukti Islam itu gini, mana bukti Islam itu begitu. Padahal kalau kita melihat alam semesta ini dengan jiwa yang bersih, hati yang suci, semuanya menunjukkan tanda kebesaran Allah. Tapi orang-orang yang jiwanya kotor, hatinya penuh dengan penyakit, terdinding dari melihat kebenaran. Jadi ini dia contoh kasus pada kaum Samud yang hati mereka kotor, akhirnya rasa kebodohan mereka, ketidaksabaran mereka, penasarannya mereka, hingga mendorong mereka menyembelih
dan membelah perut unta. Akhirnya menjadi sebab turunnya azab Allah kepada kaum Samud. Oke, insya Allah baik. Untuk surah Asy-Syams ini sudah selesai kita bahas ya, tadi sudah ada kisah yang juga sudah disampaikan oleh Ustadz begitu, dan tentunya kita harus benar-benar bisa paham dan bagaimana kita bisa memetik hikmahnya juga begitu ya sahabat Al-Quran dari surah Asy-Syams ini. Oke, kita akan kembali lagi tentunya di episode selanjutnya untuk membahas surah-surah yang lain. Seperti biasa, Wida ajak like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.